Oke, selamat datang kembali di SQ Level, dan di video kali ini kita akan membongkar si gemprot, yaitu RTX 3080. Ini keluaran dari Colorful iGame RTX 3080 itu ya. Ini problemnya adalah thermal padnya meleleh. Jadi kalau kita lihat di sini ya, sangat terlihat jelas ini sudah meleleh karena sudah lama pemakaiannya, dan ini akan saya ganti, namun perlu dibersihkan dulu. Dan sambil menunggu thermal padnya datang, saya ingin membongkarnya dan dibersihkan. Mari kita bongkar langsung saja. Apa yang kita butuhkan yaitu kita memerlukan screwdriver atau obeng plus Phillips ya, Phillips screwdriver. Di sini kita coba buka, dan yang perlu diperhatikan adalah susunannya. Ini bagiannya, skrunya mana saja, jangan sampai nanti tertukar ya. Kalau tertukar nanti bahayanya kita tidak bisa ya mengembalikannya lagi, ataupun oke, saya perlukan ini untuk menyimpan. Oke ya, langsung saja kita buka. Oke, satu, kita harus bisa mengembalikannya ini lagi ya. Dan ada springnya, ada per ya, atau spring. Nih ada pernya. Oke, ada per bagian ini, dan untuk bagian ini tidak ada. Sorry, saya lompat biar mudah. Ups, ini perlu dikeluarin manual ya. Oke, dua. Oke, saya lompatin yang ada pernya, takutnya langsung, karena dia menahan sesuatu pasti ya. Jadi saya skip dulu. Jadi ini saya buka yang kecil-kecil terlebih dahulu. Dua. Oke, lalu ini tiga. Jadi ini 1, 2, 3 adalah kecil semua. Lalu di bagian sini ya, ini kecil juga. Oke, 4 ya, 1, 2, 3, 4 kecil. Lalu ada lagi di sini kecil juga, jadi berseberangan. Oke, kecil. Lalu yang ada pernya sekarang, yang ada pernya berjumlah 4. Dan oh sorry, satu lagi di sini, ada satu lagi kecil. Oke, satu lagi. Dan ini screwdrivernya saya nggak pakai yang ada magnet ya, karena ini elektronik. Kalau bisa jangan yang ada magnet. Oke. Ups, oke. Ini ya. Oke, yang kecil sudah terlepas semua. Kemudian kita buka yang ada pernya. Ada pernya ada 4. 1, 2, 3, 4. Ya, sepertinya hanya itu. Langsung saja kita buka. Oke. Ini ya. Jadi yang ada pernya, ini ada per. Dan kondisinya sangat berminyak ya. Ini minyaknya dari mana? Minyaknya keluar daripada thermal pad. Jadi minyaknya dari thermal padnya. Nah, ini waranti lagi ya, jadi saya sudah tidak peduli lagi, yang penting GPU ini sudah bisa terselamatkan, artinya tidak dalam kondisi panas atau overheat lagi. Oke, mungkin kita perlu cek, mungkin apakah itu saja. Kita cek lagi. Kita perlu hati-hati ya. Karena apa? Karena kondisi GPU ini saat ini harganya sudah sangat mahal. Ini sudah menyentuh di kisaran 30-an juta. Jadi ya tetap slow atau hati-hati, dan gak usah pressure ya. Artinya gak usah berpikir yang aneh-aneh. Yang penting kita bertujuan untuk membukanya, untuk
menyelamatkan kondisinya daripada panas yang berlebih. Oke, sepertinya kita perlu membuka ke bagian mana yang sudah bisa dibuka. Ini untuk backplate, lalu oke ya, sini masih berasa agak berat, takutnya masih ada sesuatu yang belum saya lepas. Oke, sepertinya ini bukan. Oke, sepertinya sudah aman ya. Wow, ngeri-ngeri juga ini ya. Bagaimana cara membukanya ini? Ini pertama kali, jadi agak ragu juga. Tapi intinya sudah terbuka ini, sudah terbuka, dan kita lihat bagian mana yang belum kebuka. Oke, sudah kebuka ya. Jadi sudah kebuka nih. Ini sudah terpisah, dan ini sepertinya kita harus membukanya ini. Jadi yang ini ya, kita perlu open ini nih. Di kalau kita lihat di sini ada beberapa skru. Nah, ini harus kita buka dulu. Ada 1 2 3 4 ya. Hati-hati, awas terjatuh. Nah, ini paling pendek ya, skrunya yang paling pendek, paling kecil, jadi di bagian ini. Oke, ini yang terpendek. Ada 4. Oh sorry ya. Oke, ini ya, empat-empatnya sudah saya lepas. Jadi ini kecil ya, pendek, paling pendek sekali. Oke, nextnya kita buka. Kita lihat ini, hati-hati ya, ada kabel fan-nya. Tentu ada kabel fan yang apa namanya, harus dilepas. Jadi ini ada kabel fan. Caranya melepas yaitu gunakan screwdriver yang minus kecil. Kita angkat ini, kita angkat gini. Jadi kita pisahkan ya, kondisinya kita pisahkan begini. Nah, kita pisahkan, lalu kita perbantukan ini screwdriver ini. Nah, ini kita angkat pelan-pelan, gentle ya, jadi gently. Oke, mungkin saya perlu satu lagi ya, untuk sebelah sini. Jadi saya gunakan 2 buah screwdriver minus yang kecil. Oh ya, ini tadi hanya menggunakan tool yang saya punya ya, jadi saya tidak membeli atau ada persiapan khusus untuk ini sih. Makanya kalau agak kesulitan ya harap maklum ya. Ini cukup susah ternyata mencabutnya karena dengan jarak kabel yang sangat pendek ini.
Ya, satu sudah terlepas. Oh ya, ini bukan kabel fan seperti. Oh ya, sorry, betul-betul. Ini yang fan ya. Atau nanti kita lihat kabel powernya yang mana. Mungkin power yang sebelah sana ya. Oke, yang jelas harus berhati-hati. Oke, lalu ternyata lebih mudah, langsung saja kasih space. Kalau suatu sudah terlepas, yang ini mudah. Oke, itu dua, lalu satu lagi. Kondisinya begini. Oke, ya. Nah, ini yang power nih. Nah, ini harus berhati-hati ini. Nah, ini ya, kalau kita lihat jadi ya beginilah kondisinya, sangat harus ekstra hati-hati. Oke ya, cabut. Nah, sudah terlepas, jadi kondisinya seperti ini. Dan wow, ternyata sangat berminyak. Kita dapat melihat di sini ya. Ini mungkin saya dekatkan nih, mungkin kelihatan tuh, oily, sangat berminyak. Nah, ini perlu kita bersihkan, lalu kita ganti thermal padnya. Nah, ini yang perlu kita ganti. Jadi ini ya, thermal padnya ini kan sudah meleleh semuanya, kita akan menggantinya. Nah, besok mungkin atau lusa baru datang. Jadi nanti saya akan lanjutkan tutorialnya, dan ini akan saya bersihkan terlebih dahulu. Oke, jadi setelah terbuka seperti ini, nanti kita bersihkan. Dan yang selanjutnya kita juga harus membersihkan di bagian ini dia. Di bagian ini kita dapat melihat juga di sini ini oilnya. Ini bukan main ya. Nah, ini kurang lebihnya kalau kita lihat di sini nih, sudah sangat lembek nih. Sudah ya, boleh dibilang ini sudah nggak fungsi dengan baik lagi. Nah, ini jadi kondisinya seperti inilah gini ya. Jadi saya pun agak takut juga ini membuka, tapi ya sudah demi kebaikan, artinya demi kebaikan GPU ini biar bisa tetap bertahan ya. Ini ya. Oke, ini perlu kita buang. Jadi saya pakai tisu, bentar. Kita buang ya, kita bersihkan. Oke, sorry ya, agak ribet ya memang. Oke, kita ambil ini, lalu kita ambil juga yang ini sudah sangat berminyak nih. Oke, dan saya tidak tahu thermal pad brand apa ini, saya kurang tahu ya. Yang jelas ini sepertinya kualitinya tidak terlalu bagus. Dan problemnya apa atau dampaknya apa terhadap GPU ini saat ada masalah dengan thermal pad atau cooling sistemnya, dia akan selalu reset. Jadi ini yang harus kita ketika kita gunakan, dia akan selalu ada warning temperature not detected, something like that lah pokoknya. Oke ya. Ini tuh sangat kotor dan berminyak ya. Ini minyaknya bukan dari mana-mana, tapi dari thermal padnya itu. Nah, ini nanti dibersihkan dengan alkohol ya, biar lebih bersih lagi. Kita gunakan alkohol sini, atau sementara gunakan tisu gitulah. Oke. Nah, sampai bersih, sampai oli lagi, sampai minyak-minyaknya kering, baru deh nanti kita ganti. Nah, ini perlu kita ukur, ini berapa mili, ini perlu kita ukur ya, ini berapa mili. Sorry, tadi saya langsung tumbuk aja, saya tidak punya kaliper atau jangka sorong ya. Kaliper namanya sepertinya atau jangka sorong mungkin ya, jangka geser bukan jangka sorong. Oke, kita ukur saja dengan penggaris biasa lah, kita estimasi ketebalannya. Jadi ketebalan untuk yang bagian dalam, bagian prosesor, bagian memorinya, ini ada di 1, 2, ternyata 2 mili ya. Jadi sudah terlihat di sini saya memerlukan thermal pad ketebalan kurang lebih 2 mili, 1, 2, oke, 2 mili. Dan untuk yang lainnya nanti, untuk yang di bagian
apa namanya, di bagian backplate-nya. Kita akan cek di backplate-nya. Nah, ini juga sepertinya juga 2 mili ya, sudah terlihat sepertinya di sini, ataupun 3 mili. Kita ukur saja tebalannya. 1 2, oke, 2 mili ya. Jadi 2 mili juga. Nah, ini 2 mili. Jadi di bagian dalam di bagian fan-nya ini, di bagian heatsinknya ini ya. Ini 2 mili. Oke, saya sudah clean semuanya. Ya, sepertinya aman ya. Oke, nanti juga harus dibersihkan dari debu-debu yang ada di sini ya. Harus dibersihkan semuanya, debu-debunya dibersihkan. Lalu bagian fan ini juga perlu dicek, ada debu atau kotoran. Lalu heatsinknya. Nah, kalau bisa, kalau punya misalnya, belilah kontak cleaner ataupun brand spray. Yang jelas kontak cleaner, saya sarankan kontak cleaner. Kenapa kontak cleaner? Ketika dia akan semakin bagus digunakan untuk membersihkan ini. Jadi kita tinggal spraykan, nanti kotorannya akan keluar. Dia sprayer banyak di toko online lah. Silahkan dicari brandnya. Namanya, saya sebut brand ya, CRC Contact Cleaner. Oke. Saya biasa gunakan itu untuk membersihkan komputer atau komponen-komponen elektronik lah. Oke, gunakan itu CRC Contact Cleaner untuk membersihkan heatsink ini. Setelah dibersihkan, jangan lupa kita harus memilih thermal pad yang berkualitas tentunya ya. Nah, ini nanti kita bersihkan semuanya. Nah, ini dalamnya semuanya kita harus membersihkan. Oke, sambil tisu baru. Nah, kita bersihkan juga bagian ini. Ini minyak semua ya. Nah, ini kalau dengan kontak cleaner, lagi-lagi saya tidak dapat menunjukkannya karena belum datang ya, masih dalam proses order atau proses pengiriman. Oke, nah ini olinya sangat banyak. Oke, jadi kita bisa lihat. Sementara kita bersihkan pakai tisu dulu. Besok kalau sudah ada, saya bagikan tutorialnya lagi. Bagaimana cara membersihkannya dengan kontak cleaner tadi ya. Ini kita bersihkan, jadi nggak usah ragu. Yang penting VGA atau GPU nya, graphic processing ini terjaga, terawat ya. Ini wow, ini juga sepertinya kurang bagus ya ininya. Ini pakai thermal paste nya juga sepertinya kurang mantap ini. Ini bawaan ya, masih original. Nanti saya akan gunakan brand Grizzly ya, kalau nggak salah. Saya beli yang Grizzly untuk thermal pad-nya dan thermal paste-nya. Saya gunakan brand Grizzly. Jadi nanti perubahannya seperti apa? Oh ya, problemnya ini adalah reset pada saat saya gunakan dan otomatis akan restart ya. Gitu. Jadi problemnya itu sih, bukan mati ya, bukan. Jadi nggak akan ya, kalau lama-lama mungkin dibiarkan akan bisa fatal. Makanya sebelum terjadi kita harus setelahnya ini bagian dari maintenance. Jangan digunakan untuk nge-game mulu tapi nggak mau maintenance ya. Oke. Nah, apalagi harganya sekarang sangat mahal. Karena ya mungkin digunakan oleh para miner ini yang di luaran ini. Gimana ini para miner? Bagi dong GPU-nya. Enggak begitu ya. Jadi mungkin ya itulah, mumpung ada chance, ada peluang, jadi bisa untuk mining. Saya juga tertarik ini sebenarnya. Tapi sayang ya, untuk mendapatkan GPU-nya sangat susah. Ya, saya juga mining, jujur saya mining. Oke, saya miner tapi dengan GPU yang belum banyak. Oke, itu sih. Jadi saya pro gamer dan pro miner ya, sama-sama pro lah. Jadi sorry ya para gamer, bukan saya, bukan para miner yang menghabiskan GPU. Tapi mungkin stoknya lagi kosong aja. Oke ya, kita ya cleaning ya. Jadi begini saya gunakan sementara ini. Nanti kalau menggunakan kontak cleaner sangat mudah, tinggal di spray, dia langsung oli semuanya, oli
atau minyak-minyaknya ini langsung luntur kalau menggunakan kontak cleaner. Nah, sayang sekali masih belum datang ya. Tapi saya sudah buru-buru ingin mengukur thermal padnya gitu. Oke, ini sudah bersih, sedikit bersih lah ya, belum maksimal sih ini, tapi ya kita gunakan apa yang ada dulu. Mungkin kalau ada alkohol bisa juga, jika tidak mau menggunakan kontak cleaner. Tapi saya menyarankan untuk elektronik gunakanlah kontak cleaner. Oh, nanti jangan-jangan saya sebut brand kontak cleaner jadi mahal ini dicari para miner. Oke. Oke, sudah lumayan bersih ya, lumayan bersih. Dan di bagian dalamnya ini, kalau kita lihat ya, nah ini kan banyak debu, banyak kotoran yang susah dibersihkan nih. Ini kalau dengan kontak cleaner tadi akan jauh lebih mudah gitu. Jadi silahkan pilihan, ataupun dapat menggunakan kuas kecil seperti ini. Kita bersihkan, kuas yang lembut ya tentunya. Oh sorry, ini kuas makeup. Saya biasalah rental dari orang rumah. Gitu ya. Saya gunakan kuas makeup untuk membersihkan, bukan rental ya. Saya harus mengganti yang baru tentunya. Oke, ini ya, lumayan terlihat debunya hilang. Dan jika sudah seperti ini, oke, yang bagian oily atau yang masih berminyak, yang oily ya, kita harus masih tetap membersihkannya atau menggosokkannya lagi. Nah, gini lah, silakan. Nah, makanya itu saya sarankan itu tadi, pakai kontak cleaner. Kalau kontak cleaner enak sekali, saya yakin tidak akan seribet ini ya. Oke, ini sementara karena belum ada. Ya udah, kita lanjut bung, seperti ini aja. Oke, next yang bagian backplate, karena kita ini, nah ternyata untuk tadi yang bagian depannya ada 4, yang paling kecil ini kita tidak perlu melepas yang 2, jadi langsung saja saya pasang ya sebelum kelupaan. Artinya ini langsung bisa dipasang yang paling kecil. Nah ini dia, ini sudah bisa dipasang langsung karena ternyata ini tidak perlu dilepas. Oke, di ini kita bisa kembalikan lagi ke posisinya ya, sangat mudah ya masangnya. Oke, dan satu lagi, hati-hati ya, jangan sampai terjatuh, ini sangat kecil, jatuh repot. Oke, ini tombol untuk turbo atau grafik. Oke, tuh untuk bagian ini. Dan sekarang untuk bagian backplate nya, untuk backplate nya kita perlu melepas dan membersihkannya juga. Oke, di bagian backplate kita cek backplate-nya apa yang harus dilepas di sini. Yang perlu diingat adalah posisinya. Jadi ada berapa dulu? Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 skru. Oke, ukurannya semuanya sama. Jadi sangat terlihat, ukurannya sangat-sangat jelas bedanya. Jadi kita bisa menggunakan screwdriver yang plus, yang agak besar sepertinya ya. Ya, betul sekali. Oke, yang agak besar ya. Nah, ini saya buka. Oke, ini ya. Beda ya dengan yang tadi. Artinya beda nih. Kepalanya kita lihat nih, cupnya sangat jelas beda. Oke.
Jadi yang besar adalah untuk backplate. Oke. Oh sorry, ini ketinggalan satu. Oke, ini tertinggal ya. Ini juga sepertinya 2 mm. 1 2, ya 2 mm. Oke, jadi fix. Untuk bagian dalam semuanya adalah 2 mm, 2 mm untuk ketebalannya ya. Oke, bersihkan, bersihkan, bersihkan. Wow, masih keluar ternyata minyaknya nih, sangat berminyak, dan hati-hati pembersihannya. Oke, sudah, baru satu saya lepas, artinya masih ada 7 lagi. Sepertinya oke ya, ini juga perlu dilepas ternyata. Oke, karena kita mau membuka backplate, akhirnya kita harus membuka yang ini lagi ternyata. Ini khusus untuk yang iGame ya, iGame 3080. Mungkin brand lain berbeda, tapi yang jelas cara membukanya kurang lebih ya tidak jauh beda lah. Ternyata ada di sini ada ada konektor yang bisa dilepas. Nah, ini perlu diperhatikan adalah posisinya. Nah, posisinya ini. Jadi menghadap kemana tanda panahnya dilihat, jangan kebalik nanti pas pasang. Nah, ini bisa dilepas. Oke, bisa dilepas terlebih dahulu. Ya, ini. Oke ya. Karena kenapa harus diperhatikan? Ingat, ini ada tanda panah. Ini tanda panahnya di bagian luar sini ya. Karena kalau kebalik ini tidak terlihat sama bisa masuk. Berbeda dengan yang konektor sebelumnya. Ini tidak akan pernah bisa terbalik karena kalau kebalik tidak masuk. Ini juga. Oke, itu ya. Itu sekilas tips. Oke, next lagi kita buka. Oke, ada berapa lagi? Masih ada 4 lagi. Oke, ini nomor. Oke, 3 lagi, kelima, keenam, dan ini terakhir. Oke ya. Oke, sudah terbuka semua. Kita pastikan ya sebelum memaksa. Jadi kalau ada yang masih berat jangan dipaksakan. Ini boardnya PCB-nya kan sensitif nih karena jalurnya kecil-kecil sekali. Jadi kalau ada yang masih berat jangan dipaksa untuk dibuka. Oke, kita lihat, kita tes untuk membukanya. Oke, masih agak berat di bagian sini. Atau masih ada, atau kita membutuhkan sesuatu. Jangan dipaksakan, ingat, jangan dipaksakan. Kita harus pelan-pelan ya. Ini kita lihat, takut masih ada skru yang belum dibuka. Oke, sepertinya sudah semua, tapi masih cukup berat ini ya. Oke, sebentar ya. Ini ada plug yang terbuka. Oke. Wah, ini agak ribet ternyata backplate ini bukanya. Oke, sepertinya lengket ini. Ya, ya agak lengket ya. Oke, ini toh. Jadi bagian sini ini masih berat. Saya ragu nih ya, ada apa di bagian sini.
Jangan panik, kita pastikan dulu semuanya sudah terbuka. Atau kita butuh sesuatu untuk mendorongnya, mungkin ya. Ternyata berat sekali nih di bagian sini. Wah, ada sesuatu yang masih nyangkut. Yang ini sudah terbuka. Ini ya, sudah sampai sini. Namun di backplate-nya keras sekali. Saya cek dulu. Saya pastikan tidak ada yang tertinggal. Next. Ini juga sudah ringan, artinya sini sudah terbuka ya. Ini terbuka dan ya ngangkat ya. Ini ngangkat, tapi yang ini di bagian sini sangat berat. Di bagian backplate-nya ini sangat-sangat berat. Ini kenapa begini? Dan saya juga tidak berani nyongkel ya. Oke, oh iya, ini kita gunakan jangan yang berbahan besi ya, karena berbahaya. Oke, nah ini dia backplate-nya. Oke, tadi sedikit lengket di bagian ini ternyata ini ya, karena apa namanya, ada minyak, jadi berat ketika ditarik di sini. Oke, jadi tadi saya congkel, tapi ingat ya, congkelnya jangan menggunakan yang ujungnya besi atau metal. Saya tadi gunakan penggarisnya. Nah, ini minyaknya banyak sekali. Dan wow, thermal plate-nya sedikit sekali ternyata. Ini. Oke, kita sudah bersihkan semuanya. Kita pastikan minyaknya hilang. Nah, nanti baru kita ukur berapa ketebalannya. Semoga 3 mm ya. Saya sudah order 3 mm nih. Jadi yang 2 mm ini harus order lagi. Oke lah, jadi ini harus vakum agak lama sepertinya si gemrot ini. Oke, si gemrotnya liburan. Oke, ini ya bersih dan terlihat aman. Oke, jadi ini penampakan GPU 3080 tanpa cooling system, tanpa pendingin. Oke, sudah bersih semuanya dan ini tidak perlu dilepas ternyata. Jadi kita pasang lagi. Nah, tanda panahnya ya sudah benar. Oke, seperti ini. Kita kembali lagi posisi semula dan harus kita amankan. Tentunya harus kita amankan dan kita bersihkan yang ini. Oke, sementara saya amankan dulu ini ya. Nah, oke. Lalu kita ukur ketebalan yang ini. Yang untuk backplate ya. Sepertinya sangat tebal, tapi kok kecil. Artinya oke, 1 2 3 mm ya. 3 mm. Ya, ini 3 mm. Ini ketebalan 3 mm. Dan sepertinya ini kalau kita ukur lagi
kenapa yang itu jadi 2 mm ya. Nah ini skalanya, ini lagi-lagi penggarisnya tidak akurat sepertinya nih, makanya itu sebenarnya harus menggunakan kaliper ataupun jangka sorongnya. Ini kalau kita bandingkan ketebalannya sama. Nah jadi yes, ketebalannya sama. Apakah ini kedua-duanya 2 mm? Nah ini saya ragu nih, 2,5. jadi kalau menggunakan kaliper saya yakin ini 3 mm tuh. Nah yang bagian dalam baru benar, yang dalam, jadi ini ya sangat jelas bedanya. Yang dalam ini 2 mm, sementara yang luar adalah 3 mm. Nah ini 2, iya ada yang 2 ada yang 3. Oke ya, jadi bedanya ini. Oke, jadi saya membutuhkan 2 mm thermal pad juga. Oke, itu sudah jelas, jadi sudah kita bisa buang. Dan kita buang, nih kita buang, kita bersihkan nih ya, sudah jelek. Oke, lalu kita bersihkan. Well, sudah selesai, kita sudah membersihkannya, dan lagi-lagi kita harus menunggu thermal padnya datang. Nah ini ya yang saya herankan, kenapa di iGame ini tidak ada lubang-lubang untuk membantu sistem pendinginan. Ya setidaknya bisa dikasih fan di belakangnya lah, tapi ini tertutup ya, tidak seperti brand-brand yang lain. Sepertinya kalau saya lihat di brand yang lain terbuka, ataupun ini bisa dipotong kali ya, di laser cutting. Baru ide saya sih kemungkinan ya di laser cutting gitu ya kalau saya, tapi itu memakan waktu tentunya karena saya tidak punya laser cuttingnya. Jadi tapi ini, nah ini kan bukan metal nih, ini sepertinya dari bahan karbon, jadi bisa menggunakan laser cutting untuk kasih ini, kasih lubang gitu sih. Ini bukan saran ya, hanya ide saya, ide. Oke, itu saja sementara. Jadi kita sudah membuka semuanya, dan kita lihat video pemasangannya di next video. Terima kasih dan see you.